Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andineka Fadila. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Pengertian: persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan plus beban. Utang dan modal disebut akun real, yaitu kelompok akun memiliki nilai saldo yang bersifat tetap atau permanen. Pendapatan dan beban disebut akun nominal, yaitu kelompok akun yang dimiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasiva. Semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jadi terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan. Nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Manfaat persamaan akuntansi. Berikut berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan akuntansi. Jadi, sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. 2. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. 3. Sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik-baiknya. Ada peta konsep persamaan akuntansi. Pengertian debit dan kredit. Debit: catatan pada akun pembukuan yang menambahkan nilai aset atau mengurangi jumlah kewajiban. Kredit: catatan pada akun pembukuan yang menambah nilai kewajiban, ekuitas, dan pendapatan atau mengurangi jumlah aset dan beban. Mekanisme debit dan kredit. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Hutang berkurang di debit, bertambah di kredit. Modal berkurang di debit, bertambah di kredit. Pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ketentuan akun-akun yang di debit dan di kredit. 1. Harta atau aset. Harta jika bertambah ditulis di sebelah debit, jika berkurang ditulis di sebelah kredit. Hutang atau liability. Hutang jika bertambah ditulis di kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. Modal atau equity. Modal jika bertambah ditulis sebelah kredit, jika berkurang ditulis sebelah debit. Pendapatan atau income. Pendapatan jika bertambah ditulis di sebelah kredit, jika berkurang ditulis di sebelah debit. 5. Beban atau biaya, expense. Beban jika bertambah ditulis di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Aset. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Kewajiban. Akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya kewajiban yang
timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasiva, baik pada bagian hutang atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Penambahan pada suatu sisi. Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasiva modal akan bertambah. Akan tetapi, jika ada beban yang harus dibayarkan nantinya, beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.